Saya ini mungkin adalah hamba Tuhan yang akhir-akhir ini juga termasuk yang paling galau. Mengapa? Karena orang masih berpikir hamba-hamba Tuhan sementara gereja-gereja lain berpikir hitungan jumlah itu penting. Jemaat semakin banyak, semakin makmur gerejanya. Jemaat mau anak youth, apalagi anak youthnya yang banyak itu gerejanya dianggap semakin maju. Itu saya paling galau saudara. Karena Alkitab kita nggak gitu tulisannya, ngomongnya nggak kayak gitu. Ya, nah Alkitab kita itu kalau saudara tahu ya, nah hari ini kita bicara tentang pemuritan. Alkitab kita itu menceritakan murid atau muridnya Tuhan Yesus yang ditunjuk sendiri oleh Yesus ada berapa orang? 12, bagus. Dari 12-nya itu, apakah semuanya menjadi orang yang luar biasa jadi rasul? Ada satu yang nyempil. Namanya siapa? Tahu ya? Siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu bukan hanya dia tidak sama dengan teman-temannya. Tapi dia sengaja menjual Yesus, coba bayangkan. Ini murid Tuhan Yesus yang ditunjuk sendiri oleh Yesus. Permasalahannya adalah apakah Yesus salah nunjuk Yudas? Masa Yesus salah sih nunjuk Yudas? Kan gak mungkin. Tapi masalahnya Yudas ini adalah bagian dari 12 murid Tuhan Yesus yang kita tahu itu bukan main-main untuk menjadi bagian 12 murid Tuhan Yesus itu enggak main-main. Ya, kita tahu di Alkitab itu gini strukturnya. Murid Tuhan Yesus yang paling dekat ada 3 orang. Ya, bahkan ada 2 yang ngomong 2, 3, whatever lah. Ada Petrus sama Yohanes. Ada nama Andreas di situ kadang dimasukkan kadang tidak. Itu yang paling dekat. Yang close sekali hubungannya sama Tuhan Yesus. Kemudian di luar itu ada 12. Di luar itu masih ada lagi, masih ada 70 murid. Di luar itu ada lagi, ada 150 murid. Di luar itu ada lagi. Nah, jadi kita tahu bahwa secara struktural penunjukan murid-murid Yesus itu berjenjang. Itu harusnya luar biasa. Yes, masalahnya gereja harus tahu bahwa ada orang yang namanya Yudas Iskariot yang dia menjual Tuhan Yesus. Kok bisa seperti itu? Pengertian murid yang ada di dalam Alkitab itu bukan seperti pengertian murid pada masa modern seperti ini. Kalau murid pada masa modern seperti ini, seperti saya seorang guru gitu ya. Saya menghadapi murid-murid saya jam 7 sampai jam 3. Selepas itu saya bukan orang tua mereka. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kita tahu beberapa saat yang lalu ada satu sekolah di daerah Surabaya Timur, Surabaya Selatan sana itu rame ya gara-gara muridnya saling bertengkar di luar pelajaran jam sekolah. Sekolah nggak mau tanggung jawab, nggak mau. Itu mereka sendiri yang bertengkar, begitu kira-kira seperti itu. Itu murid zaman now ya. Nah tetapi murid pada zaman Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Orang yang ditunjuk oleh Yesus menjadi murid, maka kata Yesus itu Tuhan berkata seperti ini. Ikutlah aku. Itu kata Yesus. Ikutlah aku. Artinya mereka setiap hari almost in one day. Sepanjang satu hari itu mereka mengikut kemanapun Yesus pergi. Itu murid. Muridnya Rasul Yohanes pun sama. Mereka mengikuti kemana-mana Yohanes Pembaptis melakukan kegiatan rohani. Jadi makanya ketika murid-muridnya Yohanes Pembaptis pernah sampai kemudian mendatangi Yesus dan bergabung dengan mereka. Itu ada pembicaraan di antara mereka. Jadi istilah murid pada saat itu kepada siapa mereka itu setia, mereka akan hidup sepanjang hari mereka. Nah, itu pengertian murid. Pengertian itu tidak boleh kita degradasi dari Alkitab. Jadi pengertian yang dari Alkitab itu harus kita ambil apa adanya. Itu namanya mengupas firman Tuhan dengan jujur dan benar. Kalau kita mengurangi makna dari Alkitab, maka kita sudah mengurangi bagian yang paling berharga di dalam Alkitab, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, kalau seperti itu, kembali lagi ke masalah murid yang harus setiap hari ngikut itu. Kenapa mereka harus setiap hari? Supaya mereka bisa mengikuti apa yang gurunya lakukan. Gurunya makan dengan menggunakan sumpit, maka seluruh muridnya akan makan menggunakan sumpit. Karena dianggap gurunya makan pakai sumpit itu yang benar. Gurunya makan menggunakan tangan kanan, maka seluruh muridnya akan makan menggunakan tangan kanan.
gurunya berjalan dengan cara kepalanya didongakkan ke atas, maka seluruh murid-murid ikut. Tapi ketika gurunya berjalan dengan mata tertunduk, muka tertunduk, semuanya akan ikut ke sana. Jadi apa yang dilakukan gurunya, itu dilakukan murid-murid pada saat itu. Itu namanya murid. Yang bahasa Yunaninya adalah matetes. Ya, matetes. Sama dengan orang yang mengabdi kepada seseorang. Jadi hampir seluruh hidupnya orang itu mereka lakukan. Itu namanya murid. Di zaman sekarang, murid itu yang namanya murid dan pemuridan tidak boleh didegradasi dengan kontrol. Aku kakak rohani, kamu adik rohani, kamu mengikuti apa yang aku mau. Enggak boleh didegradasikan dengan hal itu. Mengapa? Karena itu namanya kontrol. Kontrol itu sudah selamanya pasti akan buruk. Jadi walaupun kalian ada di gereja Surabaya City Blessing, kami sebagai pastor tidak pernah melakukan kontrol terhadap kalian semuanya. Nah, terus kalau nggak bisa melakukan kontrol, apa yang dilakukan? Yang disebut sebagai keteladanan. Makanya akhir-akhir ini saya cukup galau dengan kondisi gereja-gereja di Indonesia, terutama di kota Surabaya. Seharusnya seorang gembala, seorang kakak rohani, seorang pemimpin rohani harusnya memberikan keteladanan lebih dulu supaya murid-muridnya bisa mengikuti apa yang dilakukan. Tapi sekarang enggak. Sekarang ini keteladanannya saya dan hamba-hamba Tuhan saya ya yang seanu dengan saya gitu itu buruk, percayalah buruk. Kebanyakan rapotnya buruk, enggak banyak yang punya rapot yang baik. Kita tahu ada beberapa gereja yang sampai rebutan jemaat. Ada gereja mengambil jemaatnya orang lain. Kemudian ada gereja yang sampai rebutan gedung. Why terjadi seperti itu? Karena mereka kehilangan makna murid. Dipikir kalau semakin banyak orang, semakin jumlah jemaat banyak, gerejanya tambah sukses. Alkitab kita tidak pernah menyatakan hal itu. Kita baca ya, sebagai kebenarannya supaya kita semuanya tahu. Kita buka lebih dulu. Injil Lukas 14 ayat 33. Lukas pasal yang ke-14 ayat 33. Sebelum kita baca ayat 33, saya ngajak kalian baca dulu pengantarnya. Supaya kita terbiasa membaca ayat Alkitab, jangan dipotong, tapi kita bicara dari konteks. Oke? Ya. Lukas 14 ayat 25, dari awalnya. Yang sudah ketemu katakan amin. Men. Kalau yang punya handphone kudus, ini handphone kudus namanya ya, karena isinya Bible. Kalau enggak ada berarti handphone saudara belum kudus. Judulnya ada yang tahu, judulnya perikopnya apa? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Saya ulangi ya. Untuk mengikuti Yesus, segala sesuatu harus dilepaskan. Ini ngeri. Artinya nyaris tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Tapi nanti kita baca supaya kita tahu pemaknaannya yang benar apa. Jangan-jangan hanya cuman kata-kata yang berlebihan. Itu enggak berlebihan sebenarnya. No, oke. Kita baca bagian yang pertama ini yang sangat menarik ini ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, langsung ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Dikatakan apa? Ia tidak dapat menjadi muridku. Gila, ini adalah perkataan orang yang sebenarnya gak cari pengikut. Dan Tuhan Yesus melakukan hal itu. Ayat tadi masih ingat ya dibuka. Ada begitu banyak orang ya,
berkumpul dan mereka berduyun-duyun datang kepada Yesus. Harusnya kalau saya ada orang seperti itu sama saya, hebat dong. Iya kan, sekarang orang pada rame-rame cari like, cari komen gitu ya, cari orang yang lihat TikToknya, lihat IG-nya. Itu kan seneng kalau semakin banyak pengikutnya, followernya tambah seneng. Tapi tidak dengan Yesus. Alkitab menulis pada suatu kali banyak itu artinya memang so many, banyak orang mengikuti Yesus. Berduyun-duyun dikatakan di dalam Alkitab dikatakan berduyun-duyun. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi Yesus kemana-mana diikuti orang banyak, rame banget. Tapi yang dilakukan Yesus adalah Yesus noleh ke arah mereka dan kemudian ngomong. Ngomongnya itu pedes. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya. Coba saudara, orang seperti apa yang model seperti ini? Tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci anaknya, istrinya, saudaranya laki-laki, saudara perempuan. Mungkin di bagian itu mungkin masih ada beberapa orang yang nekat. Tapi yang ada yang satu bagian yang tidak bisa nekat. Bahkan nyawanya sendiri. Yesus menulis tidak dapat menjadi murid Kristus. Artinya murid yang dipilih 12 tadi gimana ceritanya nih? Oh, bisa jadi mereka tidak masuk di sini. Bisa jadi nanti kita lihat sejarahnya ya. Artinya untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Itu diperlukan kualifikasi yang very high. Sangat-sangat tinggi kualitasnya. Enggak bisa orang kebanyakan jadi murid Yesus. Enggak bisa setiap kita cuma ngaku-ngaku. Hanya karena gara-gara kita pakai kalung salib. Hanya karena gara-gara kita gelarnya S1, S2, S3. Teologi. Orang seperti saya gini nih. Saya sebenarnya agak sedikit menyesal kenapa saya dulu buru-buru cepat pengen nyelesaikan. Ternyata setelah tahu, oh lebih baik karakternya yang dibentuk. Ah gitu ya. Tapi bukan berarti enggak ada gunanya, ada gunanya. Jadi gak penting lagi sudah. Sekarang atribut yang mereka pakai. Mengikut Yesus itu kualitasnya very high. Sangat tinggi. Meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Baru bisa menjadi murid Kristus. Pertanyaannya siapa yang bisa? Gak bisa pastor. Enggak. Gak mungkin ayat ini salah ditulis sama Tuhan. Gak mungkin. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Kegalauan yang saya lakukan, yang saya tadi katakan di awal terhadap gereja-gereja Tuhan. Harusnya tidak boleh terjadi di tempat ini. Walaupun jumlah kita nggak banyak. Ya, ibadah for ini nggak banyak. Kita udah berapa lama Pastor ya sudah jalan ya? 1 tahun hampir ya. Belum ada ya. Nanti bulan Desember mungkin, Mei. Baru 1 tahun ya, katakan 8 bulan lah. Ya, 8 bulan kok gak banyak-banyak. Banyak orang depresi. Aku pengen jumlahnya banyak. Di Alkitab ditulis ketika Yesus ketemu sama orang banyak. Yesus melakukan omongan ini kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena dia ingin orang-orang yang menjadi murid adalah orang-orang yang pilihan. Bukan pilihan berdasarkan yang ditentukan secara struktural yang Yesus lakukan kepada 12. Karena rupanya tidak semuanya kan. Kita tahu ada 1 orang yang nyempil yang berkhianat juga. Bukan. Nanti kita akan lihat spesifikasinya di ayat 33. Lanjut ya supaya kita gak terlalu lama. Barang siapa tidak, ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tadi sudah berat, apalagi yang ini. Gak mau pikul salib, gak bisa ikut Tuhan. Nah, ayat kuncinya ada di ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nanti di yang bagian terakhir hampir sama. Jadi istilahnya Tuhan gini, kalau kamu mau menjadi murid Kristus, kamu hitung dulu anggarannya. Kamu mampu enggak? Kalau enggak mampu, mending jangan jadi murid Kristus gitu. Artinya,
Adik-adikku semuanya, jumlah itu sudah bukan menjadi hal penting bagi Tuhan Yesus saat itu. Harusnya sekarang itu juga iya. Tuhan Yesus lebih mementingkan kualitas jiwa mereka dibandingkan dengan jumlah yang sangat banyak. Anggap ya. Nah, kualitas seperti apa yang Tuhan hendak katakan? Yang pertama, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus itu artinya orang yang mengikuti geraknya Tuhan Yesus itu harus belajar untuk melepaskan dirinya dari segala milik, artinya segala yang dia miliki harus berusaha dia lepaskan. Tidak boleh dia mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang dianggap sebagai miliknya. Even itu anak, even itu istri, bahkan nyawanya sendiri. Kenapa? Tahu enggak? Saya kasih tahu ya, supaya enggak lama. Supaya kita enggak pulang jam 3. Semuanya terjadi karena Tuhan mau kasih tahu dunia ini bukan rumah kita. Sekali lagi ya, saya ulangi. Dunia ini bukan rumah kita. Masalahnya untuk punya hati seperti ini susahnya minta ampun. Kenapa? Karena kita lahir dari dunia, teman-teman kita orang dunia, komunitas kita orang dunia yang semuanya mengukur keberhasilan dan kesuksesan seseorang itu dari apa yang dia miliki di dunia ini. Itulah sebabnya bagi dunia menjadi kaya itu penting, menjadi sukses itu penting, menjadi terkenal itu penting. Tapi bagi seorang dengan kualifikasi murid Kristus itu menjadi tidak penting lagi. Dan ini adalah perjuangan yang berat dalam hidup orang-orang percaya seperti kalian dan saya. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, yang Yesus lakukan, Tuhan membersihkan hidup kita dari segala apa yang ada di dunia ini. Tuhan mau bersihkan, mau tarik kita itu bukan ditarik ke arah dunia sana, tapi ditarik ke arah Tuhan. Oleh karena itulah menjadi murid Kristus itu harus meninggalkan segala sesuatu. Loh, apakah itu artinya kita tidak bekerja? Oh no, gak gitu, salah. Saudara tetap bekerja, bahkan harus bekerja paling maksimal. Potensi kalian itu dimaksimalkan. Dimaksimalkan di kuliah, dimaksimalkan di pekerjaan, dimaksimalkan di usaha bisnis. Maksimalkan itu. Tetapi bukan untuk kita. Harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah loh, susah kan? Kita kumpulin banyak-banyak ternyata bukan untuk kita. Ya memang seperti itulah. Mengapa? Karena setiap orang yang dipilih oleh Tuhan dan percaya pada Yesus, semuanya statusnya hamba Tuhan. Di dunia ini masih ada pembedaan. Hamba Tuhan itu ya Pastor Joshua, hamba Tuhan itu ya saya, hamba Tuhan yang mimpin pujian tadi kok Jimmy di sini, hamba Tuhan yang main musik. Enggak, salah. Hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang percaya pada Yesus dan sepakat untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Itu namanya hamba Tuhan. Jadi even saya berdiri di sini, saya tidak lebih hebat dari kalian. Saya sama seperti kalian, cuman saya tahu duluan tentang firman Tuhan gitu aja. Saya pelajari duluan kan, kemarin malam saya pelajari ini. Nah, kalau sudah seperti itu, harusnya tidak ada lagi pengkotak-kotaan. Orang awam, orang gak awam, hamba Tuhan. Emang kalau bukan hamba Tuhan, hambanya siapa? Kita hambanya siapa? Hamba setan gitu. Enggak mungkin. Semua kita itu hamba Tuhan. Oleh karena itulah ketika kita sudah memutuskan diri untuk ikut Tuhan Yesus Kristus, maka yang Tuhan lakukan adalah Tuhan hendak membersihkan kalian semuanya dari apa yang ada di dunia ini. Masalahnya adalah banyak gereja yang ngajarin gak kayak gitu. Banyak pengajaran yang masih mencintai dunia ini, tapi karena kita Kristen, seolah-olah kita baik-baik saja, oke-oke saja gitu. Karena kamu kan sudah Kristen, sudah percaya Yesus. Percaya Yesus itu sama seperti yang Tuhan Yesus, murid-murid Yesus lakukan.
Seluruh hidup mereka harus mereka pakai untuk Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah, pengajaran-pengajaran yang salah seperti ini yang sekarang lebih terkenal. Suka diikuti banyak orang. Jadi kalau mau kumpul-kumpulin banyak orang sebenarnya ya kita bisa aja sih. Kita bisa aja pastor, kita ubah ajaran kita pastor. Yang menyenangkan telinga, enak-enak di kita dengar semuanya kita kumpulin. Oh gampang banget. Saya suruh murid saya datang ke sini, kalau datang ke sini nilainya saya tambah. Yuk pasti penuh, gampang banget. Tapi masalahnya apa itu yang dicari sama Tuhan? Kan enggak. Yesus saja di Alkitab ini ketika orang banyak ngikuti dia toleh. Kemudian ngomong sejujurnya yang Yesus lakukan. Kalau kamu tidak mikul salibmu sendiri, kamu tidak bisa jadi muridku. Itu seolah-olah Tuhan ngusir mereka, kebanyakan orang itu. Diusir. Dan baru akan kita ngerti ayat yang ke-33. Lukas pasal 14 ayat 33. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Apa? Tidak dapat menjadi muridku. Jadi yang namanya pemuritan yang dilakukan oleh gereja Surabaya City Blessing itu mempersiapkan kita semuanya untuk menjadi murid Kristus yang benar ini. Makanya kalau di pemuritan kita jangan buru-buru dulu tanya metode. Metodenya apa? Doktrinnya apa? Ininya apa? Itu nomor sekian. Yang paling penting di dalam pemuritan itu adalah keteladanan. Saudara, bagi saya seorang hamba Tuhan ini, untuk bisa sekolah S1, S2, S3 itu gampang banget. Saudara pun bisa, pokok ono duwe, ono waktunya, gitu aja. Ada waktunya, ada duitnya, bisa. Tapi yang tidak bisa dan tidak mudah dilakukan adalah keteladanan. Itu sulit, susah sampai sulit bareng. Sulit, susah sekali. Karena untuk menjadi seorang pemimpin rohani, untuk menjadi seorang lulusan doktor teologi, sarjana teologi, master teologi, yang diperlukan orang itu adalah keteladanan. Keteladanan dalam hidup kita. Mengapa? Karena dengan keteladanan itulah orang melihat hidup kita kayak apa. Saudara mau jadi kakak pembina di tempat ini, sangat terbuka sekali, gampang. Tapi masalahnya engkau bisa jadi teladan tidak? Loh pastor, aku kan sudah di gereja itu lama, di City Blessing Misui. Sejak zaman Oro juga saya masih di situ, nggak peduli. Kalau engkau nggak bisa jadi teladan, ketika engkau dipasang menjadi pemimpin, memalukan. Ya, itu yang terjadi pada murid Tuhan Yesus seperti Yudas Iskariot. Untuk menjadi 12 murid Tuhan Yesus nggak gampang. Yesus ketika ngomong kepada murid-muridnya, ikutlah aku. Itu artinya seluruh hidup mereka itu digunakan untuk Tuhan. Dan benar kan? Ketika Yesus mati, disalib, bangkit, dan kemudian naik ke surga, mereka penuh dengan Roh Kudus. Itu masalahnya. Sejak saat itu, 11 murid, 12 dengan yang ditunjuk selanjutnya ya. Ya, 12 akhirnya 12 kembali karena ada ditunjuk satu lagi, hasil undian itu. Tapi semuanya sama. Menurut sejarah gereja, tidak ada satupun yang mati enak. Enggak ada satupun makam meninggallah Rasul Yohanes di istana Herodes, enggak ada. Semuanya matinya gak enak. Kok bisa kayak gitu? Coba lihat teladannya gimana Tuhan Yesus. Nah, jadi makanya sekarang sebelum menjadi murid Kristus, bukan murid di City Blessing. Saya minta kepada kalian semuanya, hitung dulu anggarannya. Kalau kalian gak bisa, mending mundur aja jadi orang Kristen. Loh ya ini keras nih. Ya memang seperti itu. Gitu. Tapi kalau saya lebih memilih menderita selama di dunia ini gak apa-apa. Gak enak hidup di dunia ini, gak sama dengan teman-temanmu yang bisa main Mobile Legend mulai pagi sampai sore gak dimarahi sama papanya. Yang bisa beli beli baju yang harganya sekian supaya kita dirasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Tapi kita hidup sederhana. Kemudian belajar firman Tuhan. Sementara jam 11 sampai jam 12 ini banyak orang makan di bawah. Bukan makan di bawah yang saya ini kan. Banyak orang yang jalan-jalan ke mall sana habis ke gereja jalan-jalan. Makanya kan gereja di mall itu kan paling strategis kan. Mari nang gereja, melaku-melaku.
Nang gereja ini 1,5 jam, melaku nih 3 jam gitu. Pulang ntar sore gitu. Tapi kita datang di tempat ini. Kalian kasih waktu di tempat ini. Itu gak mudah. Tapi saya mau kasih tahu. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Mulai dari hal yang kecil itu. Pemuritan selalu belajar keteladanan. Kalau kalian mau jadi seorang yang diikuti oleh adikmu minimal di rumah. Atau temanmu. Itu gak bisa cuma dengan omongan. Tapi dari keteladanan. Keteladanan dimulai dari apa yang Tuhan lakukan secara sederhana ini. Demikian pula lah. Tiap-tiap orang di antara kamu. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Gak bisa jadi muridku. Kalau kalian mau jadi pengajar, mau jadi kakak rohani, mau jadi orang di tempat ini yang melayani. Supaya orang lain memuji kita karena kita hebat. Supaya orang lain melihat, hebat banget ya. Suaranya asik kayak Pak Jimmy tadi itu. Suaranya tinggi banget gitu. Cuma dipuji orang seperti itu, saya bilang. Lebih baik gak dipuji orang gak apa-apa. Ini saya kasih kebenaran yang barusan saya temukan. Dan saya mau berbagi. Jangan terlalu senang kalau dipuji sama orang. Karena pujian itu kebanyakan tidak jujur. Wih cantiknya, aduh sudah berapa lama gak ketemu kok tambah nom ya. Kita berbunga-bunga. Seneng gitu kan dipuji orang cantik, hati kita seneng. Kemudian kita menganggap yang memuji itu adalah teman kita, baik sama kita, orang yang baik sama kita. Saya kasih tahu, belum tentu yang dia katakan benar. Kalau cantik ya oke lah, mungkin relatif gitu ya. Tapi kalau orang yang memuji berlebihan, kalian harus mulai waspada. Karena justru orang yang jujur itu berani ngeritik kalian. Idepe kok saiki kedawan gitu ya. Mungkin kepanjangan. Kedawan loh. Kadang kita kalau ada orang ngomong kayak gitu, sakit hati banget. Ya kan? Kamu kemarin harusnya nggak ngomong kayak gitu kalau ada yang negur mama di tempat ini. Kadang kita itu gampang sakit hati dengan teguran. Saya mau kasih tahu ya, yang namanya teguran, kritikan itu adalah perkataan yang paling jujur kepada hidupmu. Harusnya yang kita lakukan adalah kita mengubah hidup kita kalau ada yang salah. Tapi banyakan orang kan enggak. Orang itu kebanyakan orang yang mengkritik dianggap menyerang dia. Kan gitu kan. Padahal orang yang mengkritik kan adalah orang yang jujur, paling jujur. Berani ngomong gitu kan jujur. Itu. Banyak orang lebih senang dengan pujian, waspada dengan pujian. Nah untuk kita bisa kemudian menganggap bahwa pujian itu adalah bahaya buat kita dan kritikan itu adalah vitamin buat kita. Kita tidak boleh memiliki kepemilikan terhadap seluruh hidup kita. Even yang kita miliki mau yang di dompet, mau yang ada di ATM atau dalam seluruh hidup kita ini. Dengan demikian kita dengan mudah ketika ada orang kritik kita nggak gampang sakit hati. Ketika ada orang yang mengkritik kita nggak menganggap itu kehilangan, bahkan bukan mengkritik. Ketika Tuhan mengizinkan itu hilang, tidak lagi kita miliki. Kita nggak ngutuki Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Nah orang yang mengucap syukur itulah yang paling gampang dimuridkan Tuhan. Karena mereka akan melihat gaya hidup Tuhan Yesus, cara hidup Tuhan Yesus dan mereka dengan mudah mengikuti. Mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus itu bukan caranya Yesus berpakaian. Brewok, kemana-mana naik unta. Yesus gak naik unta ya, jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Gitu, gak pernah main game gitu, bukan itu. Bukan gaya seperti itu, tetapi spiritnya. Gairah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau kasih tahu, gairah kehidupan Yesus terbesar dalam hidupnya adalah melakukan seluruhnya kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menggenapi rencananya. Gairah itulah yang harus kalian miliki sebagai seorang murid. Saya di sini, Pastor Joshua di sini, Pastor Fani di sini ditunjuk sebagai pastor itu bukan karena kami hebat. Kami juga ingin menunjukkan keteladanan hidup kami.
Dan itu yang paling berat, perjuangan yang paling berat. Saudara kira kalau sudah jadi pastor gak pernah bergumul kentean duit? Enggak, kami juga pernah kentean duit. Saudara kira kalau sudah jadi pastor gak pernah bergumul dengan rasa ngamuk, marah, tersinggung. Kami pun belajar hal itu. Oleh karena itu, mari kita belajar bareng-bareng. Sebagai seorang murid, mari kita belajar melepaskan diri dari segala milik. Ayat terakhir. Ayat yang paling disukai orang adalah ayat terakhir. Kita buka Filipi 3 ayat yang ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ketika Rasul Paulus mengajar jemaat di Filipi, pemuritan yang dia lakukan so simple, gampang. Enggak pakai metode doktrin-doktrinan, pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan tidak sulit, enggak. Saudara-saudara, ikuti teladanku, ikuti cara hidupku. Mengapa? Karena Rasul Paulus juga mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Ikuti teladanku dan perhatikan mereka yang sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Itu bukan hasil penunjukan, enggak. Tapi dari hasil pergumulan kehidupan mereka yang luar biasa. Karena ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang. Rasul Paulus hendak menyatakan, aku sekarang nangis lihat kondisi jemaat sekarang ini. Karena ternyata banyak orang yang hidupnya menjadi seterunya salib Kristus. Seolah-olah jemaat itu kayak orang Kristen. Kayak orang yang beragama Kristen, mungkin gayanya mereka pakai kalung salib. Zaman dulu belum ada kalung, pakai tato salib gitu ya. Sama kayak gitu. Tetapi rupanya mereka menjadi seterunya salib Kristus. Gak sadar, tanpa sadar. Dari mana taunya? Ayat yang ke-19, saya lupa menyantumkan ke Pastor Joshua. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Artinya nanti mereka akan binasa gitu ya. Ciri-cirinya apa? Tuhan mereka ialah apa? Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19. Filipi 3 ayat 19. Tuhan mereka adalah apa? Perut. Banyak orang tadi yang saya jelaskan di awal tadi ikut Tuhan karena ingin terima mujizat, ingin terima roti. Kan kalau ikut Tuhan Yesus dapat roti waktu itu 5.000 orang, 4.000 orang. Cuman perut mereka. Kemuliaan mereka, maksudnya kemuliaan mereka ialah aib mereka itu segala yang disombongkan dari mereka itu sebenarnya aib buat mereka. Tapi mereka enggak sadar, mereka mencari pujian dari orang lain, mereka cari hormat dari orang lain padahal itu aib bagi mereka. Dan yang jelas adalah pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Saya mau kasih tahu adik-adikku semuanya di tempat ini. Tuhan hendak membersihkan kalian. Untuk bisa membersihkan kalian, kalian pun harus berusaha untuk tidak memiliki dari segala yang kalian miliki di dunia ini. Ayo berusaha lepaskan yuk. Karena toh kalian nanti harus melepaskan yang kalian miliki di dunia ini. Kapan itu? Ketika kematian terjadi dalam hidupmu, kamu harus melepaskan mobilmu. Kamu harus melepaskan jamu yang kamu beli 1 juta. Kamu harus melepaskan handphonemu yang kamu beli 15 juta. Kamu harus melepaskan bajumu, melepaskan semuanya. Dan Tuhan sedang ngajar sesuatu yang benar dalam hidupmu. Lepaskan dulu diri kita dari segala milik. Baru mengikuti Yesus. Saya undang pemain musik. Itu yang di Alkitab disebut mengenal Yesus. Menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Dan mulai mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bisa nangkep semuanya? Bisa nangkep untuk jadi murid Kristus? Memang biayanya mahal. Biayanya berapa? Seluruh hidup kita. Tapi jangan lupa,
upahnya jauh lebih besar dari penderitaan kalian selama di dunia ini. Upahnya itu adalah saat-saat bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemah abadi kita, kerajaan Allah yang kekal. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sebentar, jangan pernah nyanyikan lagu ini kalau kalian tidak mau kenal siapa Yesus. Cuman kenal pribadinya, cuman kenal yang ada di ini cerita-cerita yang ada di doktrin teologi, cerita-cerita yang ada di yang seringkali diceritakan di sekolah minggu. Kenali dia dari kehidupannya. Dan berjanjilah kepada Tuhan Yesus. Melalui hidupmu, kamu rindu memiliki jejak seperti Tuhan Yesus. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan kepada Tuhan kerinduan kita, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya minta semua orang di tempat ini bisa tutup mata. Siang ini saya mau berdoa buat kalian. Buat di antara kita yang memiliki kerinduan Tuhan, aku rindu untuk menjadi murid-Mu yang benar. Kalau ada orang-orang seperti ini, saya mau doakan secara pribadi. Kalian boleh taruh tangan di dada dari tempatmu berdiri. Gak usah maju, cukup di tempat itu. Tuhan yang akan menjamah hidupmu. Ada lagi? Ada lagi? Yes. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Kami punya satu kerinduan, cuman punya satu kerinduan Tuhan. Kami rindu untuk menjadi murid-Mu yang benar. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang berjalan seperti Tuhan Yesus berjalan. Yang berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Yang setiap gerak hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Kami rindu Tuhan. Tuhan tuntun mereka yang naruh tangan di dada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hidup mereka. Jamah kami Tuhan. Supaya spirit seorang murid yang benar itu mulai tinggal dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan pada Tuhan, bila ku buka mataku, nah, ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum padamu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Bagian ini yang luar biasa. Tuhan mau yang terbaik yang kalian miliki, yang kita miliki. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi lebih luar biasa bersama-sama katakan yang ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Pastor Jus. Thank you Kak Ari. Yes. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Tadi pagi aku ikut di ibadah remaja untuk anak-anak SMP. Dan di dalam ibadah itu pembicaranya memberikan sebuah contoh. Dan dia menunjukkan ada sebuah jarum yang panjangnya 10 cm. Dan jarum itu sama dia ditusukkan ke dalam tangannya. Saking dalamnya Kak Gerson sampai takut karena kelihatannya kayak tembus jarumnya. Saking panjangnya. Dan dia mengatakan ini cuma jarum yang dimasukkan. Kira-kira sakit atau enggak? Sakit. Lalu dia tanya kepada anak-anak, kalau kalian, aku tanya mau enggak ditusuk? Mau atau enggak? Enggak mau. Dan dia mengatakan, saya menaruh jarum ini di titik di mana Yesus itu dipaku. Kalau jarum yang kecilnya seperti itu aja, kita takut, kita bilang sakit. Apalagi Yesus yang waktu itu dipaku. Lalu dia mengatakan, tahu enggak bahwa ketika Yesus itu dipaku, dia dipaku untuk dosamu dan dosaku. Untuk menebus dosamu dan dosaku. Sedangkan ketika kita sehari-hari, kita mungkin dengan sadar melakukan dosa. Dan dia mengatakan ketika kita melakukan dosa, kira-kira yang sakit siapa? Kita atau yang dipaku? Yang dipaku. Lalu dia mengatakan kalau kita tahu dan sadar betapa besar pengorbanan Tuhan, apakah kita masih mau untuk melakukan dosa? Waktu dia mengatakan seperti itu, aku enggak janjian sama dia, aku kaget kenapa dia bilang seperti itu. Tapi sharingnya itu betul-betul menyentuh hatiku. Karena apa? Karena seringkali kita tahu Yesus, kita jadi orang Kristen, kita terima Tuhan sebagai juru selamat. Tapi hari demi hari kita tidak ingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan atas kita. Menjadi murid Kristus, mengikut Tuhan, itu harganya besar, kita mengorbankan diri kita. Tapi rewardnya juga besar, karena dia sudah berkorban untuk kita semua. Amin. Dan hari ini untuk mengingat akan pengorbanan Yesus, boleh minta tolong Kak Gerson untuk bagikan anggur perjamuan. Kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mengingat kembali akan pengorbanannya di atas kayu salib.
Teman-teman yang sudah dapat boleh siapkan anggur dan roti. Ini musik. Dan sekali lagi aku mau mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini bukan cuma sebuah rutinitas yang dilakukan oleh orang Kristen sebulan sekali. Bahkan firman Tuhan mengatakan jangan main-main dengan perjamuan kudus. Karena kalau kita tidak melakukannya dengan benar atau dengan tujuan yang salah atau dengan hati yang salah, itu membawa kutuk pada diri kita sendiri. Dan hari ini kalau kita sama-sama percaya atas Tuhan Yesus, kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat kita. Aku mau mengundang kita semua untuk angkat roti di tangan kanan kita dan kita akan mengingat pengorbanan Yesus bagi kita. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, hari ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu atas tubuh-Mu yang telah terpaku, atas tubuh-Mu yang telah dicambuk, tercabik-cabik bagi kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Dan kami mengingat akan penderitaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita siapkan anggur tangan kanan kita. Mari kita angkat bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami mengucap syukur atas darah-Mu yang telah tercurah bagi kami, yang telah menguduskan kami, yang telah membayar seluruh dosa kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku bersyukur Bapa. Katakan dengan pengucapan syukur. Dengan sepenuh hati atas kebaikannya, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan menuntun kami langkah demi langkah Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau, kami mau bukan cuma menjadi seorang pelajar yang tahu akan Engkau, tetapi menjadi murid-Mu yang mengenal dan mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami rindu untuk menjadi pengelola yang baik. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan kami penuh dengan sukacita dan penuh dengan pengucapan syukur. Karena Engkau yang terlebih dahulu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan, katakan bersama-sama amin. Amin. Kalian bisa kasih persembahan di depan atau melalui QR yang ada.
sudah selesai bisa bangkit berdiri bersama-sama. Oh, oh, ku pasti menang. Namamu dipuji, kemuliaan seorang dengan senang hati aja keagungan Raja keagungan Raja keagungan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, amin. Oke, hari ini sebelum kita pulang aku mau kasih 2 pengumuman. Yang pertama adalah untuk Kersel, bagi teman-teman yang belum join Kersel, jangan lupa minggu depan setelah ibadah kita ada Kersel, kalian bisa ikut join bersama-sama. Jangan cuma datang ke gereja, tapi ikutlah menjadi bagian dari gereja. Amin. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman butuh didoakan, nanti kalian bisa datang ke depan, nanti kita akan mendoakan kalian. We would love to pray for you. Tapi hari ini semuanya diberkati hari ini. Siap untuk pulang? Oke, kita akan baca bersama-sama doa deklarasi kita ya. Siap? 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. God bless you, happy Sunday, sampai ketemu minggu depan.